Bako pendanaan ilante tanah kamasusan la pasi lahiran ni salah la pira-pira kendarana orang-orangna ilante waktu temo si betena yang kita menumpang ke tanah lako Prabu almarhum Esther Tandi Salu biasa malute sabu nenek Napani dan tema karen demo. Nah ya tuan orang apa bisa na kadang-kadang tu marasan na pinbang na kami numpan kapakatana na panak majelis gereja jemaat Kasingko na pindanan Ibu Pendeta Erni Buratonapa Siayoka Ibu Christine Parinusa sebagai liturgis na Bapak Penatua Budianto Sarana sebagai pengiring na pentaluna kadamali sumpuna aparentan tu anak barang aparenta majority na penapana sang buku bang buku kada malina tu rapu tu lana parampo tumatlanta syukur kasu itu biasa bila nakiranya mau sanana ditambah mipale bisa mipale dengan negara mapelima na informasi waktu kariba di Universitas Gereja penanan na umpal apa palaya masih na puang batuan na papel na Pak Paudu yang tahu tu honoran atau olailan ketika menumpan kami tamu orang maafenguan ada nama kapal tanah atau tu kolam panate di Benar. Sidang penghiburan yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama tenang. Kita akan bersama-sama saling menguatkan dan saling menghiburkan di dalam ibadah saat ini. Dalam sikap berdiri, mari kita menyanyi seperti Musa rindu sungai pun kita nyanyikan 2 kali. God
sidang penghiburan yang dikasihi oleh Tuhan. Pertolongan kita dalam ibadah penghiburan saat ini adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Salam kepadamu dari segala orang kudus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai saudara-saudara. Sidang penghiburan yang berkasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama perhatikan kata ibadah kita masing-masing. Litani mengenai realitas manusia. Mazmur 90 ayat 1 sampai 4 dan ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, bahkan dari selamanya sampai selamanya Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari apabila berlalu atau seperti suatu bidadari malam. masa kami hidup 70 tahun Dan jika kami tua 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu? Dan takut kepada emasmu, Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Ya Tuhan, Engkau tempat perlindungan. Dipersilakan secara berturut-turut pujian penghiburan. Yang pertama solo dari keluarga, yang kedua vokal turut keluarga, dan yang ketiga pujian penghiburan dari usia rendah. Secara berturut-turut dengan kasih dipersilakan. Shalom. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mewakili saudara bersaudara, anak dan menantu dari orang tua yang terkasih, anak Kristen. Dan sekarang ini akan membawakan kesaksian, pujian dari kemuliaan Tuhan. Untuk sebelumnya, saya ingin menyampaikan kesaksian sedikit tentang bagaimana karya Tuhan, pekerjaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan keluarga kami. Terlebih khusus dalam beberapa bulan terakhir, kurang lebih 5 bulan, kami didampingi orang tua kami berjuang bersama melawan sakit penyakit yang kami percaya Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan keluarga kami, terlebih khusus bagi orang tua kami terkasih. Ketika Tuhan izinkan pergumulan terjadi bukan karena Tuhan tidak sayang, tapi kami percaya bahwa ada rencana Tuhan, ada maksud Tuhan, ada kemuliaan Tuhan yang Tuhan mengatakan melalui setiap pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam setiap kehidupan. Saya ceritakan selama 5 bulan terakhir ini, orang tua kami terkasih mengalami sakit yang menyebabkan beliau tidak bisa beraktivitas lagi seperti sebelumnya. Mungkin Bapak Ibu yang lebih mengenal almarhum tentu mengenal dengan baik bagaimana kepribadian almarhum. Beliau sangat aktif dalam berbagai kegiatan, baik dalam kegiatan di sekitar daerah sini, kegiatan bahasa Wisma, kegiatan pelayanan di gereja, terutama pelayanan lansia. Luar biasa, walaupun sebenarnya kalau dilihat ke belakang, sebenarnya kondisi mama itu tidak sekuat yang kita lihat, tidak sempit yang kita lihat, karena sesungguhnya bertahun-tahun beliau itu mengalami sakit yang bagi kami anak-anak, kami berusaha untuk membatasi aktivitas mama, tetapi beliau dengan semangat yang penuh tetap mau melayani, tetap mau melakukan aktivitasnya. Dia tidak mau menyerah dengan sakit penyakitnya. Hanya saja ketika akhir tahun kemarin bulan Desember, beliau sudah merasakan sakit dan tidak bisa dia tahan lagi, terutama di bagian tulang belakang dan bagian pinggang. Di situ kalau dipegang itu ada bagian otot yang mengeras, dan kalau diraba itu terasa panas, artinya ada sesuatu peradangan yang terjadi di situ, dan itu dia sudah tidak tahan lagi. Dan akhirnya pada bulan Januari almarhum berangkat ke Makassar untuk berobat dengan satu harapan besar bahwa dia akan pulang dengan sehat dan bisa menjalani aktivitasnya seperti semula, seperti itu. Tetapi ya kurang lebih sebulan beliau menjalani terapi di sana, kemudian kembali ke Toraja. Tetapi hanya dalam waktu 1 bulan setelah beliau berobat itu, ketika setelah 1 bulan beliau kembali, tepatnya di Maret, beliau kembali sakit dengan keluhan yang berbeda. Sudah bukan sakit tulang belakang, tetapi ternyata setelah tindakan di Makassar itu, ternyata muncul keluhan-keluhan baru yang lebih banyak dan lebih membuat almarhum tidak bisa beraktivitas. Dan akhirnya pada awal Maret beliau dirawat di rumah sakit pada dasar 5 hari, kemudian keluar lagi dan ternyata hanya kurang lebih 2 minggu beliau ada di rumah, kemudian harus masuk lagi ke rumah sakit Fatimah untuk melakukan perawatan. Dan ketika masuk itu kondisinya memang sangat tidak baik, sehingga harus dirawat di ICU karena HB-nya yang sangat rendah, anemia berat, dengan HB6, kemudian gangguan elektrolit, imbalan elektrolit, sehingga penurunan terjadi penurunan kesadaran, ditambah dengan kondisi-kondisi lain seperti lambungnya yang sangat rendah dan lain sebagainya, yang pada intinya adalah membuat mama sangat secara manusia kita lihat sangat tidak berdaya. Saat itu kami berdoa, Tuhan, Kau boleh angkat sakit dari mama, sama seperti doa Tuhan Yesus waktu di kamar Getsemani. Banyak sudah doa, Allah cinta Mu boleh calangi lalu daripada, tetapi kehendak-Mu yang terjadi kepada itu pun yang kami doakan bersama. Segala daya upaya kami usahakan
persoalan itu tidak banyak. Tetapi sesungguhnya banyak dukungan doa dan nasihat-nasihat disampaikan bahwa meskipun dunia itu tidak penting, tetap percaya bahwa Tuhan itu masih ada. Tuhan itu sangat mengasihi kami, mengasihi Mama. Tuhan mau yang terbaik untuk Mama. Secara manusia kami tidak mau menerima sakit rasanya. Tetapi sebagai anak Tuhan kami terus dikuatkan bahwa apapun yang Tuhan buat dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan itu adalah yang terbaik. Kita minta kesembuhan, tapi ternyata bukan itu jawabannya. Kita minta persoalan kita dilakukan daripada kita, tapi bukan itu jawabannya. Ternyata Tuhan mau. Dan di tengah segala pergumulan, sakit penyakit badai kehidupan, Tuhan hanya mau satu hal. Kita tetap kuat di dalam Tuhan, setia di dalam Tuhan. Karena hanya itu pengharapan kita. Dan saya mewakili saudara-saudara untuk berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada hamba-hamba Tuhan, cuma Tuhan, tetangga-tetangga dan semua yang sudah sangat membantu dalam proses perawatan Mama. Tidak hanya saudara Tuhan juga setiap support yang diberikan, terima kasih saudara yang boleh ada seperti sekarang ini, dan saya dapat mohon dukungan doa, nasihat juga kepada kami, sehingga kami tetap kuat di dalam Tuhan, tidak goyah keyakinan kami kepada Tuhan, dan terutama mohon bantuan bagi kami untuk melanjutkan kehidupan setelah Mama tidak ada bersama kami. Bagaimana kami harus menjalani kehidupan kami, kalau itu sesudah dalam kami mungkin berinteraksi dengan masyarakat di sekitar di mana kami ada, karena waktu Mama masih ada saya itu dia selalu mengingatkan kami untuk belajar bersosialisasi, belajar berinteraksi, karena mohon maaf kebetulan kami dari 7 anak Mama, satu sudah dipanggil Tuhan, ada yang ketiga sudah dipanggil Tuhan, kita tinggal berenam. Dan sebelumnya yang mungkin Bapak Ibu kenal ada Bapak Tani, suami yang juga sama-sama dengan Mama, tetapi kurang lebih 3 tahun lalu. Dan Mama yang terakhir, Bapak Tegar, kembali ke kampung, tinggal bersama-sama dengan Mama. Dan tahun kemarin kami, suami saya anak kedua, Pak Esra, Bapak Eris, itu kembali juga ke Toraja untuk bersama-sama dengan Mama. Jadi sebagai orang baru di Tanah Toraja memang banyak hal yang kami ketahui. Jadi mohon juga dukungannya, masukannya, nasihatnya buat kami untuk bisa melanjutkan kehidupan. Paling tidak bisa melanjutkan sedikit dari perjuangan Mama, kebaikan Mama yang sudah Mama buat selama hidup, sehingga kami juga bisa melakukan apa yang membuat, walaupun mungkin tidak seperti yang sudah Mama berbuat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, dan saya akan membawakan pujian dari dengan Tuhan. Walaupun kami itu tidak berpindah, semoga pujian ini boleh menguatkan kita semua dan boleh memberkati kita. Masih ada
Dilanjutkan dengan vokal grup keluarga.
Ya, lagu yang baru-baru dinyanyikan lansia itu lagu kesukaan Besti kami daerah Padi. Ya, Bekwa biasa menadi umba kiola. Biasa kembali berkunjung lansia. Dayatin Padi biasa boncenganku. Sebab ang nabela to naman malingka na biasa pondong bertutuan Pak Pendeta. Aku membonceng itu ke tukaran gitu. Luar biasa di hari ulang tahun lansia tanggal 29, Fani meninggal tanggal 30. Jadi ini kesan yang terindah bagi anak cucu bersama dengan keluarga. Mari berdoa untuk pemberitaan firman. Malam ini di tengah-tengah duka ini kami akan membaca firman Tuhan sebagai berita penghiburan, penguatan bagi seluruh anak dan cucu beserta jemaat Tuhan yang hadir di pelataran duka ini. Kami tidak mampu tanpa kuasa Roh Kudus-Mu untuk memberikan hikmat bagi kami merenungkannya, bahkan memberikan konsentrasi yang baik bagi kami di tempat ini. Hati dan kehidupan kami arahkan kepadamu ya Tuhan dalam duka ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan saya akan sampaikan pada malam hari ini, bacakan, dan akan merupakan jawaban dari kesaksian dari keluarga tadi. Dari Yesaya 40 ayat 27 sampai ayat 31. Firman Tuhan demikian. Mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku diabaikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan itu Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terselami pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi letih lesu, terunda-terunda jatuh tersandung. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sidang penghiburan yang dikasihi oleh Tuhan. Ayat 31 menjadi bagian perenungan kita dan akan menjadi penguatan bagi anak cucu di tempat ini. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Bapak Ibu saudara-saudara,
Sepanjang abad, Raja Wali di Kagumbing, burung Raja Wali, ya, karena punya kekuatan dan kegagahannya serta kesanggupannya untuk terbang tinggi. Dia sanggup terbang jauh tinggi meskipun badai menghempaskan, dia mampu menerjangnya, mampu menghadapinya. Bahkan dikatakan bahwa Raja Wali itu punya ketajaman pada matanya. May membela bisa natiro tu lawannya, ya, musuhnya atau binatang-binatang lain. Walaupun jauh, dia mampu melihat binatang-binatang lain untuk dimakan atau untuk diambilnya. Saudara-saudara, kehidupan umat Tuhan, kehidupan kita kadang kita tidak mampu lagi untuk menjalani setiap persoalan yang terjadi. Seperti ketika kita menghadapi penderitaan karena sakit yang terus-menerus, atau pergumulan yang silih berganti terjadi, melihat penderitaan yang teramat pahit dan pergumulan yang dialami begitu berat, juga dialami oleh keturunan Yakub, bangsa Israel di perbuanan. Mereka mulai beranggapan ketika dalam pergumulannya Tuhan sudah meninggalkannya, Tuhan tidak memperhatikannya lagi, Tuhan terus-menerus membiarkan. Dia mulai berkata, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku diabaikan Allahku. Sebuah ungkapan-ungkapan perasaan yang merasa bahwa Tuhan tidak memperhatikannya dan Tuhan tidak melihatnya lagi. Tetapi saudara-saudara, apa sikap Tuhan? Apa yang ditunjukkan oleh Tuhan kepadanya? Justru di tengah-tengah keluhan umat Israel saat itu, Tuhan menjawabnya, tinggalkan mereka dan tidak peduli terhadap mereka. Tetapi dengan cara itu sebenarnya Tuhan sedang mengajak umatnya betul-betul dan sungguh-sungguh memperhadapkan kehidupannya kepada Tuhan. Berasa banget itu Israel buat itu buang batuan, kayak mendadir, tiroi puang, lalu akan kamabandaran bahwa tindakan Allah, janji Allah kepada umatnya bahwa Tuhan tetap campur tangan dan Tuhan melihat setiap pergumulan umatnya. Apapun itu, bahkan Tuhan tidak pernah melupakan bangsanya, umatnya, bahkan meninggalkan umatnya dalam penderitaan atau dalam pergumulan yang dihadapi oleh umat Tuhan saat itu. Dia memberi kekuatan bagi yang berharap kepadanya. Dia memberi kekuatan kepada yang lemah. Itu berarti Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam kondisi kita, dalam pergumulan penderitaan dan kelemahan kita, justru Tuhan memberi kekuatan. Tuhan memberi kemampuan bagi kita di saat kita lemah, terbatas dan ditahan. Dalam segala sesuatu yang kondisi yang kita alami,
memberi semangat baru, khususnya dalam ayat 29. Yesaya menyampaikan hal ini kepada umatnya supaya mereka sungguh-sungguh meyakini bahwa Tuhan ada. Dalam setiap perkumpulan itu, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Penderitaan pergumulan dan segala hal yang terjadi itu, baik dalam keluarga, di tengah-tengah pekerjaan kita, ataupun perjalanan hidup yang kita lewati, termasuk juga kematian. Mungkin kita berkata, "Oh, natampe bukan pematu." Bisa juga keluarga selama beberapa bulan ini akan merasa lelah, merasa letih dengan keadaan yang terjadi, keadaan yang dihadapi oleh orang tua terkasih kita ini. Namun Tuhan yang kita syukuri bahwa Tuhan selalu memberi kekuatan kepada anak-anak, kepada cucu dan semua kerabat untuk kuat menghadapinya, untuk bisa mendampingi orang tua terkasih sampai dia dipanggil oleh Tuhan. Disinilah melalui kesaksian dari keluarga tadi, kita melihat bagaimana kuasa Tuhan dan kasih sayang Tuhan bagi kita semua. Bukan berarti ketika kita berobat, kita ke rumah sakit, bukan berarti kita akan hidup. Bisa saja lewat kematian. Namun Tuhan punya rencana-rencana lain atas kehidupan kita. Memang diakui bahwa tidak terselami pengertiannya, tidak terselami apa yang dilakukan oleh Allah dalam hidup kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui firman-Nya pada malam hari ini, kita mengakui bahwa mata Tuhan tertuju pada-Nya. Kasih setianya meliputi kehidupan. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Kita manusia merasa lelah, kita manusia tidak berdaya dalam hidup ini, tetapi Tuhan yang punya kuasa ini tidak pernah merasa lelah, tidak pernah merasa letih untuk mengasihi dan memberkati anak-anaknya. Saya kira ini yang menjadi penentuan bagi kita semua dalam menanti dan meneliti hari-hari kehidupan yang Tuhan karuniakan. Keadaan apapun, marilah kita menyerahkan segala persoalan itu kepada Dia, karena Dia yang punya kuasa dan punya kuasa untuk menyatakan yang terbaik dalam hidup kita. Tidak ada kemampuan orang yang letih lesu. Yesus pun mengajak, marilah hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kemudahan kepadamu. Bahkan Dia berjanji dalam Mazmur 147 ayat 3 berbunyi, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Saudara-saudara kata Tuhan, Dia tetap memperhatikan kita. Dia tetap melihat anak-anaknya dalam keletihannya, dalam ketidakberdayaannya, tak terselami kasih dan penyertaannya dalam hidupnya. Ketika kita jatuh dalam dosa, kita serang setiap nanti kita kembali dan jadi
ini, pemulihan kepada hati yang berduka. Datanglah, Dia akan memberi kelegaan. Dia akan memberi kekuatan baru kepada kita. Kekuatan Dia dikatakan mereka seumpama raja-raja yang hebat dan kuat. Orang-orang yang berharap harap di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mampu berjalan seperti raja-raja. Dihempaskan badan, kita mampu bertahan. Kita dilawan, kita mampu untuk menghadapinya. Karena badai kehidupan sangat banyak kita hadapi di tengah-tengah dunia ini, termasuk keluarga kita. Menyaksikan bagaimana rencana-rencana Tuhan. Jawaban Tuhan, inilah yang terjadi bagi keluarga. Karena itu, untuk menghadapi duka ini, serahkan hidup kita kepada Tuhan. Dia memberi kekuatan, Dia memberi penghiburan, Dia memberi jalan keluar dari setiap masalah yang kamu hadapi. Mereka berlari di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah yang memampukan keluarga, memampukan kita semua menghadapi hidup dan mati kita. Semoga hikmat Tuhan menolong kita semua untuk selalu menantikan Tuhan dalam hidup, untuk mendapatkan kekuatan dalam berbagai persoalan. Amin. Kita aminkan firman Tuhan menjadi satu bagian penguatan bagi kita sekalian. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan bersama-sama menyatakan ungkapan kasih kita, ungkapan syukur kita kepada Tuhan, sambil kita mempersiapkan persembahan kita dengan satu firman Tuhan dari 1 Tawarikh 29 ayat 17a. Aku tahu ya Allah, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Ibadah topan dunia mengiringi persembahan kita. Dari kota
Yesus turun waktu di dunia, di dunia, di dunia, ya Yesus turun waktu di dunia, tempat perlindungan Kembali dipersilakan pada dalam persembahan pujian penghiburan berturut-turut. Yang pertama paduan suara jemaat Kasimpo, yang kedua vokal grup gabungan guru sekolah ibu dan PPGT jemaat Kasimpo. Secara berturut-turut dengan kasih dipersilakan. Benih, putar dulu dulu. Beneran dulu. Yes, Sunday. Sunday kemudian. Yes, Sunday. Mantan.
Mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Dalam duka yang dialami oleh keluarga kami di tempat ini, kami saling menopang, baik melalui kehadiran kami semua, melalui keluarga kami, anak cucu, dan keluarga besar, baik yang sudah ada di tempat ini maupun yang belum sempat hadir. Kiranya Roh Kudus-Mu selalu menghibur dan duka yang kami hadapi. Kami telah mengambil bagian dalam pelayanan duka malam hari ini melalui pundi persembahan yang sudah dikumpulkan oleh majelis gereja. Tuhan berkati, semoga berkenan oleh bagi sesama kami yang berada dalam duka seperti yang dialami oleh saudara kami di tempat ini. Berkat Tuhan tak berkesudahan dalam hidup kami, selalu kami syukuri dalam segala keadaan. Bapa di surga, malam ini kami berdoa bagi segenap anak-anak dan cucu. Sesuai dengan kesaksian dari keluarga, anak dari orang tua almarhumah ini 7 orang. Engkau tetap kuatkan mereka semua, walaupun satu juga sudah mendahului keluarga di tempat ini. Namun mereka semua tetap saling menopang dalam keluarga besar. Sudah hadir di tempat ini bagi anak-anak dan cucu, dan masih beberapa anak dan cucu yang tidak sempat hadir. Kiranya dalam segala rencana mereka untuk datang ke tempat ini, Tuhan tunjukkan yang terbaik. Tuhan pelihara dan mereka semua akan bertemu dalam kasih persaudaraan, dalam merencanakan sebuah rencana-rencana sehubungan dengan rencana pemakaman orang tua yang dikasihi Ibu terkasih Nenek Fani di tempat ini. Oh Tuhan, Engkaulah pengharapan kami. Semoga keluarga besar di tempat ini tetap kuat dan sehat. Bahkan kami berdoa untuk setiap pelayanan yang telah diatur dan ditata oleh Majelis Gereja Toraja Jemaat Kasimpo. Berikan hikmat bagi kami semua, ya Tuhan, kesabaran untuk saling menopang dalam keadaan yang dihadapi oleh jemaat-Mu di tempat ini. Kami berdoa bagi pemerintah setempat, Kelurahan Kamali Penterluan dan Pak Tondokan yang ada di tempat ini, Pak Tondokan bilang, semoga mereka juga akan senantiasa satu hati dalam kebersamaan bersama dengan keluarga di sini, dalam setiap rencana-rencana yang telah direncanakan oleh keluarga. Malam ini Tuhan kami berdoa, semoga kami semua tetap berada dalam naungan kasih sayang Tuhan, dikuatkan dan dimampukanlah kami untuk menghadapi berbagai keadaan hidup, terutama bagi anak-anak dari orang tua terkasih di tempat ini, ketika dalam pekerjaan
Tuhan menopangnya dan menghiburkan. Bagi cucu-cucu dalam pertumbuhan dan pendidikannya, mereka semua menjalaninya dengan hikmat dan pertolongan Tuhan. Selesai ibadah ini, kami akan kembali ke rumah masing-masing. Jauh dan dekat, pertolongan Tuhan tetap kami harapkan untuk senantiasa menolong, memberkati kami, melindungi kami. Hingga malam hari ini, kami perlu dengan damai sejahtera Tuhan menikmati kasih Tuhan dalam segala keadaan yang kami hadapi. Tuhan, inilah doa dan pengharapan kami. Kami datang berdoa di dalam anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari berdiri dan kita kembali dengan penuh kekuatan bahwa Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Dari Yesaya 40:29. Ku yakin Tuhan gendong katamu. Saudara-saudara, pergilah, jalanilah kehidupanmu sesuai dengan firman Tuhan, dan tetaplah yakin bahwa Ia tidak pernah meninggalkan kamu, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Menutup ibadah penghiburan kita pada malam hari ini, kita bersama-sama nyanyi Roh Kudus Tetap Teguh. Amin.
kasih, shalom, dan selamat malam. Iya, saya mau. Lahan yung talong top. Iya, 3 tahun dulu. Eh.